masuk, kita sekarang makin kuat, makin diperhatikan, makin disegani saya pikir. Wajar kalau Bahrain dan Cina sekarang agak was-was dengan ketambahan pemain-pemain terbaik yang ada. Karena ini bukan bermain di liga yang di bawah. Belanda itu salah satu liga yang top di Eropa ya. Punya 3 wajah baru, ini prediksi formasi mengerikan timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi formasi timnas Indonesia dengan 3 wajah baru menghadapi Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berencana memanggil 26 pemain melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober. Berselang 5 hari, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjalani perjalanan yang cukup jauh untuk menghadapi tuan rumah Cina. Jelang laga itu, skuad Garuda berpeluang besar untuk diperkuat 2 pemain naturalisasi baru, yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain tersebut saat ini tinggal melaksanakan Sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) sebelum bisa memperkuat Indonesia. Rencananya, pengambilan Sumpah WNI Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan dilakukan di Belanda pada 30 September mendatang. Selain itu, Jordi Amat yang absen di pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia beberapa waktu lalu berpeluang kembali dipanggil. Jordi Amat sudah dinyatakan sembuh dari cedera yang membekapnya selama kurang lebih 1 bulan. Lantas, bagaimana prediksi formasi timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Arab Saudi dengan kehadiran 2 pemain naturalisasi baru? Posisi penjaga gawang tampaknya tidak akan beralih dari genggaman pemain FC Dallas, Martin Paes. Kemampuan Martin Paes sudah teruji saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia dengan melakukan banyak penyelamatan. Bahkan, Martin Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik versi AFC saat Indonesia menahan imbang tanpa gol Australia. Kehadiran Jordi Amat dan Mees Hilgers akan membuat Justin Hubner serta Rizky Ridho duduk di bangku cadangan. Jordi Amat dengan segudang pengalamannya bakal bermain bersama Mees Hilgers serta Jai Itzes di lini pertahanan Garuda. Komposisi di bek sayap saat melawan Bahrain dan Cina kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Sandy Walsh akan dipercaya untuk sektor kanan, sedangkan Kelvin Verdong menyisir dari kiri. Tom Haye dan Ivar Jenner akan kembali dipercaya untuk mengisi pos lini tengah timnas Indonesia. Ivar Jenner ditugaskan lebih bertahan, sementara Tom Haye akan menjadi jembatan antara lini belakang dengan depan. Eliano Reijnders akan mengisi salah satu tempat di posisi depan bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Trio tersebut akan sering berotasi di lini depan untuk membuat lawan kebingungan sehingga tercipta celah. Inilah nazar Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi target realistis pelatih Shin Tae-yong. Saat ini, tim Garuda tengah menanti laga ketiga dari 10 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga sebelumnya Indonesia berhasil menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Shin Tae-yong memiliki nazar jika berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya sangat suka tinggal di Indonesia, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman Ilgan Sports, Sabtu, 28 September 2024. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, pelatih asal Korea Selatan ini tak ingin menargetkan langsung lolos dengan meraih juara atau runner-up grup C di putaran ketiga. Shin Tae-yong mengakui peluang Jai Itzes dan kawan-kawan untuk lolos Piala Dunia memang kecil. Namun menurutnya peluang itu masih ada. Karena itu, ia dan tim akan manfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baik nua. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan melakukannya dengan baik, maka impianmu kan menjadi kenyataan, kata Shin Tae-yong.
Bahkan, kata Shin Tae-yong, peluang lolos melalui babak play-off pun akan ia perjuangkan demi lolos ke turnamen sepak bola terbesar sejagat. Saya tidak ingin memberikan tekanan pada pemain dengan sesuatu yang tidak realistis, jadi saya targetkan posisi ketiga dan keempat, kata Shin Tae-yong.